Coba kalian bayangkan jika semua uang kalian itu kini sudah tidak ada gunanya lagi. Manusia sepenuhnya bergantung pada waktu yang ia miliki untuk bertahan hidup. Tapi sebagai gantinya, umur dan fisik kalian akan berhenti menua tepat di usia 25 tahun. Alur film kali ini berjudul In Time yang rilis di tahun 2011. Dibintangi oleh Justin Timberlake yang berperan sebagai Will Salas, Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss, serta Cillian Murphy atau Thomas Lebel sebagai Raymond Leon. Film ini menceritakan ketika waktu jauh lebih berharga daripada uang. Semua transaksi tidak lagi menggunakan uang, melainkan waktu. Bahkan, untuk sekedar makan dan transportasi, orang-orang harus membayarnya dengan waktu yang mereka miliki. Buat yang penasaran alur filmnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan langsung saja kita ke alur filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Will Salas yang baru bangun dari tidurnya. Will hidup bersama ibunya yang terlihat masih muda, padahal saat ini ibunya berulang tahun yang ke-50. Ibunya Will malah terlihat seperti istrinya. Saat Will akan berangkat bekerja, ibunya memberi bekal pada Will berupa waktu 30 menit. Waktu ditransfer dengan cara saling memegang tangan, yang otomatis waktu yang dimiliki ibu Will akan berkurang, sementara waktunya Will akan bertambah. Di perjalanan menuju tempat kerja, Will dimintai bantuan oleh seorang anak kecil. Anak kecil itu meminta waktu pada Will untuk membayar tagihannya. Will yang kasihan pada anak itu memberikan waktu yang ia miliki sebanyak 5 menit. Orang-orang yang usianya belum mencapai 25 tahun belum bisa menggunakan sistem waktu ini. Mereka juga akan bertambah usia secara normal dan akan berhenti saat berumur 25 tahun. Ketika Will akan mulai kerja, ia kaget melihat seseorang yang meninggal karena waktunya sudah habis. Di sini Will bekerja sebagai pembuat alat untuk mentransfer waktu. Setelah ia selesai bekerja, ia kesal karena gaji waktu yang diberikan jumlahnya sangat sedikit. Will pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Malam harinya, Will pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya. Di sana, Will bertemu temannya yang bernama Borel. Borel yang sedang mabuk memberitahu Will bahwa ada seorang pria yang mempunyai waktu sebanyak 1 abad. Pria ini bisa dibilang sangat kaya karena dia mempunyai waktu yang sangat banyak. Will yang sedang mengamati keadaan melihat ada seseorang yang terlihat sangat mencurigakan. Will lalu menghampiri si pria kaya dan menyuruhnya untuk pergi. Will memberitahu pria itu bahwa ada orang yang akan membunuhnya dan akan mengambil waktu yang dimilikinya. Tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata yang dipimpin oleh orang yang bernama Fortis. Pria kaya yang ketakutan itu meminta izin untuk pergi ke toilet karena dia sangat mabuk parah. Will yang melihat itu langsung membawa kabur si pria kaya untuk diselamatkan. Setelah lolos dari kejaran Fortis, Will membawa pria itu ke sebuah gedung kosong untuk bersembunyi. Pria kaya itu lalu memberitahu Will bahwa namanya adalah Henry Hamilton. Di sini, Henry diam-diam melihat bahwa waktu yang dimiliki Will itu hanya tersisa sedikit. Di tengah obrolan, Will melihat bahwa kelompok Fortis masih ada di sana. Saat pagi tiba, Henry yang melihat Will masih tidur, teringat bahwa waktu Will tersisa sangat sedikit. Secara diam-diam, Henry memberikan waktu yang ia miliki kepada Will sebagai bentuk terima kasih karena sudah menolongnya. Ketika Will terbangun, ia hanya terdiam saat melihat waktu yang ia miliki tiba-tiba menjadi sangat banyak. Di kejauhan, Will melihat Henry sedang duduk di sebuah jembatan seperti akan bundir. Ternyata, Henry yang sudah bosan hidup memilih memberikan semua waktunya pada Will. Kini, waktu yang dimiliki Henry pun hanya tersisa beberapa detik sebelum akhirnya habis. Saat waktu Henry berkurang menjadi nol, ia langsung mati dan jatuh dari jembatan itu. Will hanya bisa terdiam ketika melihat Henry sudah tiada. Setelah kejadian itu, Will pun pergi menuju rumah temannya dan menceritakan kejadian yang ia alami. Will juga memperlihatkan bahwa kini ia punya waktu yang sangat banyak. Will lalu memberitahu temannya kalau semua ini tidak boleh ada yang tahu karena pasti nyawa Will akan terancam. Sebelum meninggalkan temannya, Will memberikan waktu selama 10 tahun kepada temannya. Malam hari saat ibu Will akan pulang menaiki sebuah bis, ia kaget saat mengetahui harga ongkosnya yang kini naik menjadi 2 jam. Ibu Will kebingungan karena waktu yang ia miliki hanya tinggal 1,5 jam. Akhirnya, dengan terpaksa ibu Will pun harus pulang dengan berlari. Tidak terasa kini waktunya hanya tersisa 21 menit lagi.
Di halte, Will yang akan menyambut kepulangan ibunya dibuat kebingungan ketika melihat penumpang bis yang sedang turun. Will tidak mendapati ibunya ada di dalam bis tersebut. Dengan perasaan panik, Will berlari menyusuri jalan untuk menemukan ibunya. Di tempat lain, ibu Will yang berlari terlihat sangat panik karena sisa waktu yang ia miliki tinggal beberapa detik lagi. Will yang menemukan ibunya berlari secepat mungkin mendekati ibunya. Will berusaha menyelamatkan ibunya sebelum waktunya habis. Namun, Will yang tidak sempat membagi waktu pada ibunya harus merelakan kepergian ibunya untuk selamanya. Keesokan harinya, seorang penjaga waktu dan anak buahnya menemukan bahwa Henry yang memiliki waktu 1 abad ternyata kini sudah meninggal. Mereka memastikan dengan melihat waktu di tangan Henry yang kini sudah sepenuhnya habis. Singkat cerita, Will kini berada di sebuah tempat bernama New Greenwich. New Greenwich merupakan sebuah tempat eksklusif di mana orang-orangnya memiliki waktu sangat banyak, atau bisa dibilang tempatnya para orang kaya tinggal. Di tempat lain, penjaga waktu melihat rekaman CCTV dan berusaha mengungkap kasus meninggalnya Henry. Namun, mereka tidak menemukan rekaman kejadian saat Henry jatuh dari jembatan. Mereka hanya melihat seseorang yang sedang memperhatikan mayat Henry. Mereka lalu mendapat info bahwa ada orang yang memasuki New Greenwich dengan melewati gerbang dan menghabiskan banyak waktu. Operator lalu mencocokkan data rekaman dan mendapat informasi bahwa itu adalah Will Salas. Will yang saat ini berada di kasino, bermain sebuah permainan dan bertaruh waktu dengan salah satu orang yang sangat kaya. Orang itu bernama Philip Weiss. Setelah Will memenangkan permainan, Philip mengenalkan Will pada putrinya yang bernama Sylvia. Sylvia lalu mengajak Will untuk datang ke pestanya yang akan diadakan besok malam. Setelah keluar dari kasino, Will langsung membeli mobil yang harganya sangat mahal, yaitu seharga 59 tahun. Di pestanya, Sylvia yang terlihat tertarik pada Will mengajak Will untuk menari bersamanya. Will lalu mengajak Sylvia untuk berenang menikmati indahnya malam. Saat Will kembali ke dalam rumah Sylvia, tiba-tiba datang penjaga waktu dan anak buahnya ada di sana. Mereka mengetahui keberadaan Will yang terlihat di kamera saat sedang menuju ke rumah Sylvia. Tanpa basa-basi, penjaga waktu langsung membawa Will ke lantai atas untuk diinterogasi. Mereka juga melihat waktu yang dimiliki Will sangatlah banyak. Pemimpin penjaga waktu itu mengenalkan dirinya bernama Raymond Leon. Dengan tenang, Will menjelaskan pada Raymond bahwa waktu yang ia miliki merupakan pemberian dari Henry Hamilton, bukan hasil mencurinya. Raymond lalu menyuruh anak buahnya mengambil semua waktu dari tangan Will dan hanya disisakan sekitar 2 jam. Saat anak buah Raymond sedang lengah, Will menghajar mereka semua untuk melarikan diri. Will juga menyandra Sylvia dan membawanya kabur dari sana. Pagi harinya, Will yang pandangannya teralihkan saat melihat CCTV, menggila sebuah jebakan hingga akhirnya Will pun melakukan banting setir. Will dan Sylvia yang pingsan pun ditemukan oleh Fortis dan teman-temannya. Saat Fortis mengecek keadaan Sylvia, ia sangat senang karena Sylvia memiliki waktu yang sangat banyak. Fortis yang serakah pun mencuri waktu dari Sylvia dan langsung kabur. Ketika Will dan Sylvia siuman, Sylvia panik karena waktu yang dimilikinya hanya tersisa setengah jam. Will lalu meminta sedikit waktu pada Sylvia karena waktunya hanya tersisa sedikit. Will lalu membawa Sylvia ke sebuah toko tempat menjual waktu. Sylvia menjual berliannya untuk ditukar dengan waktu yang cukup agar mereka berdua bisa tetap hidup. Setelahnya, Will membawa Sylvia ke rumahnya untuk sementara waktu guna menghindari kejaran Raymond. Singkat cerita, saat Will sedang duduk menunggu Sylvia yang sedang menelpon ayahnya, dari belakang Will, Raymond diam-diam menodongkan pistol ke arah Will. Sylvia yang mengetahui hal itu, tanpa basa-basi menembak tepat mengenai Raymond hingga ia terkapar. Will dan Sylvia pun pergi dari sana dan mengambil mobil milik Raymond. Will dan Sylvia pergi ke bank penyimpanan waktu. Di sana mereka mencuri banyak waktu sebagai persediaan. Setelah dirasa cukup, Will dan Sylvia menyuruh orang-orang untuk ikut menjarah persediaan waktu yang ada di sana. Malam harinya, Will dan Sylvia yang kini semakin akrab, semakin menunjukkan perasaan mereka masing-masing. Di luar, Will melihat penjaga waktu dan anak buahnya sedang berada di sana untuk mengepung mereka.
Will dan Sylvia yang panik langsung kabur dari sana. Mereka lalu kabur ke atas rumah-rumah para penduduk. Setelah berhasil mengelabui Raymond, Will dan Sylvia kabur menaiki sebuah bus. Namun supir bus itu menolak berangkat karena mengetahui bahwa mereka berdua adalah seorang buronan. Melihat Raymond semakin mendekat, Will akhirnya menyogok supir bus itu dengan memberinya banyak waktu. Untuk kedua kalinya, Will bisa kembali lolos dari kejaran Raymond. Keesokan harinya, Will dan Sylvia datang ke sebuah hotel. Di sana mereka menyewa seluruh kamar hotel yang ada. Lalu, saat salah satu orang datang untuk menginap, orang itu diberitahu bahwa semua kamarnya sudah disewa. Sebelum pergi, orang itu melihat Will dan Sylvia yang ada di sana. Singkat cerita, kelompok Fortis mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul. Fortis mengancam mereka dan menanyakan tentang keberadaan Will Salas. Hingga akhirnya, salah satu orang yang sebelumnya melihat keberadaan Will memberitahu Fortis tempat Will berada. Di hotel, Will dan Sylvia yang sedang berduaan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan kelompok Fortis. Will dan Sylvia pun diinterogasi dan akan dibunuh oleh Fortis. Fortis lalu menawarkan pilihan kedua pada Will jika ia tidak ingin dibunuh. Fortis mengajak Will untuk panco. Will pun memenangkan tantangan tersebut dan membuat Fortis serta anak buahnya mati. Will dan Sylvia pun pergi dari tempat itu. Di hari berikutnya, Sylvia mendatangi tempat ayahnya berada. Sylvia berkata pada ayahnya bahwa dia akan menyerah dan akan kembali pulang bersama ayahnya. Tiba-tiba, Will menodongkan senjata tepat di belakang ayah Sylvia. Will lalu membawa Philip sebagai tawanannya. Will meminta Philip untuk memberitahu kode kombinasi berangkasnya. Setelah berangkas berhasil dibuka, Will terkejut karena melihat isinya yang merupakan waktu yang berjumlah 1 juta tahun. Setelah mengambil apa yang dibutuhkan, Sylvia mengurung ayahnya di ruangannya sendiri. Di kantor penjaga waktu, Raymond dan semua orang yang ada di sana dibuat kebingungan melihat sistem waktu yang tiba-tiba error. Raymond yang sudah mengetahui penyebab semua ini langsung pergi dari kantor untuk mencari Will dan Sylvia. Di tengah pelarian, Will dan Sylvia dikejar oleh Raymond dan ditembaki oleh para penjaga. Will yang nekat memilih untuk menabrak gerbang dan melanjutkan pelarian. Will lalu memberikan kapsul waktu 1 juta tahun itu dan menyuruhnya untuk membagikan kepada seluruh warga. Will dan Sylvia yang akan ditangkap oleh Raymond pun melarikan diri dari sana. Para warga yang ada di sana pun membantu pelarian Will dengan cara menghalangi Raymond. Raymond yang sudah tertinggal mencuri sebuah mobil dan melanjutkan mengejar Will serta Sylvia. Ini ia berhasil menangkap Will dan Sylvia. Dengan kejeniusannya, Will berbasa-basi dulu dengan Raymond untuk mengulur waktu Raymond sebelum ia menangkap Will dan Sylvia. Raymond yang lupa mengisi waktu pun terlihat panik saat melihat waktunya yang kini tersisa beberapa detik saja. Raymond pun kehabisan waktu dan akhirnya mati. Giliran Will dan Sylvia yang panik karena waktu yang mereka miliki pun hanya tinggal sedikit lagi. Ketika mereka berdua pasrah dan menunggu kematian, Will melihat mobil milik Raymond di kejauhan. Will tahu bahwa mobil penjaga waktu memiliki alat untuk mengisi waktu. Saat Will berhasil mengisi waktunya, ia lalu berlari menghampiri Sylvia untuk membagi waktunya agar Sylvia tetap hidup. Kini, semua warga pun memiliki waktu yang cukup untuk terus menjalani hidup tanpa terlalu khawatir. Di akhir cerita, Will dan Sylvia tetap menjadi buronan. Mereka kini berencana untuk mencuri lebih banyak waktu yang ada di bank waktu yang lebih besar, supaya nanti bisa dibagikan ke seluruh orang yang membutuhkan. Dan itu dia alur cerita film In Time. Buat kalian yang mau request alur cerita film, silahkan subscribe dulu dan komen pada video ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran kalian agar membantu channel ini menjadi lebih berkembang dan bisa lebih menghibur kalian. Sampai bertemu di konten yang berikutnya and see you!